Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kasih karunia-Mu. Dan saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, hamba-Mu ini datang ke hadirat-Mu dengan merendahkan hati, menyadari bahwa tanpa Engkau Tuhan, hamba-Mu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih untuk kesempatan saat ini yang Kau berikan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah hamba dengan hikmat dan kuasa-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba bukan berasal dari kepintaran hamba, melainkan daripada Engkau Tuhan. Biarlah Kau jadikan hamba-Mu ini alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini dan alat-Mu yang setia sehingga firman-Mu yang disampaikan dapat meneguhkan, menguatkan, mengubahkan setiap kami yang mendengarnya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati jemaat juga bisa siap seperti tanah yang subur agar setiap firman yang ditaburkan berbuah yang lebat dan nama-Mu dimuliakan. Kami menghancurkan setiap kuasa yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kuasa darah Kristus menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Kristus. Dan biar namamu yang dipermuliakan, Tuhan, namamu yang dinyatakan, dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara, saya akan sharing kebenaran firman Tuhan saat ini. Baik. Apa kabarnya saudaraku semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa tentunya ya. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya bisa melayani di sini. Dan firman Tuhan hari ini berjudul yang terabaikan justru mengubah alur sejarah. Wow, saudara, saya akan share dulu firmannya ya. Baik, saudara. Iya. Jadi saudara, kita sadar atau tidak, saudara, bila kita belajar sejarah, ya saya suka belajar sejarah, biografi orang-orang besar ya, seperti Thomas Alva Edison yang akan saya angkat saat ini. Tetapi ada banyak tokoh besar, bukan hanya Thomas Alva Edison, tetapi seperti Helen Keller ya, tokoh-tokoh inspiratif. Tetapi mereka banyak memberi dampak ya, para ilmuwan-ilmuwan besar ya, orang-orang besar, Albert Einstein. Kita sadar atau tidak ya, mereka ini awalnya justru orang-orang yang terabaikan, diremehkan ya. Seperti Albert Einstein salah satunya, mereka itu tidak Albert Einstein itu kesulitan dalam sekolah sehingga dipikir punya IQ yang rendah ya. Sama seperti yang saat ini, tetapi pada dasarnya mereka ini orang-orang yang luar biasa ya saudara. Di awal mereka diabaikan, terabaikan, diremehkan. Ternyata mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa saudara. Nah, saat ini saya mau ceritakan tentang kisah dari seorang Thomas Alva Edison yang sangat menginspirasi saya, saudara. Masa kecil Thomas Alva Edison ini justru sangat diabaikan. Dia sering gagal, bahkan dianggap aneh, saudara ya. Tetapi yang saya sangat salut, jadi dia punya ibu yang tidak menyerah, namanya Nancy Edison ya. Saya lupa nama ibunya si Thomas Alva Edison secara lengkap, tetapi namanya Nancy Edison. Nah, Edison ini banyak nanya waktu kecil. Nanya itu, nanya ini gitu ya. Jadi dianggap aneh. Padahal sebenarnya jadi kalau kita itu jangan terlalu cepat menjudge seseorang. Dan karena dianggap pertanyaannya juga kadang tidak masuk akal, pokoknya dia lain sendiri gitu ya. Jadi disimpulkan dia ini bodoh gitu. Padahal tidak, saudara ya. Gurunya memberi surat kepada ibunya bahwasanya anaknya ini tidak mampu mengikuti pelajaran sehingga harus dikembalikan ke rumah, sekolah di rumah. Jadi Thomas Alva Edison homeschooling, saudara-saudara.
Wah, yang saya pelajari dari Thomas Alva Edison ini, dia sering gagal, dianggap aneh, tapi dia terus bereksperimen. Mamanya ini yang paling banyak menguatkan Thomas Alva Edison. Mamanya percaya bahwa anaknya pinter. Mamanya tidak kecil hati ketika menerima surat dari gurunya yang mengatakan Thomas Alva Edison ini banyak nanya, kemudian aneh-aneh, jadi dia ini nggak mampu mengikuti. Gurunya terlalu cepat menjas dia. Tetapi untung ada seorang ibu yang punya hati yang besar dan percaya bahwa anaknya ini cerdas. Saudara, mamanya mengajari dia homeschooling, saudara. Ketika ditanya, kenapa Ma saya nggak sekolah lagi di tempat yang biasa? Karena kamu terlalu cerdas, nak. Dia tidak pernah berkata-kata yang negatif, saudara. Tetapi berkata-kata yang positif. Thomas Alva Edison selalu percaya kepada mamanya, mamanya selalu menguatkan dia. Ini yang menginspirasi saya sebagai seorang ibu tidak pernah menyerah dengan keadaan anak kita masing-masing. Terutama ketika saya pernah terkejut seperti disambar petir, mendengar bahwasanya anak saya telat bicara lah dengan banyak diagnosa, saudara. Tetapi anak saya banyak kemajuan ketika dia menghafal firman Tuhan dan saya yakin anak saya ini cerdas. Setiap anak itu cerdas. Nah, Thomas Alva Edison bukan keluarga yang mampu, bukan keluarga yang kaya, tapi dia terus bereksperimen sampai dia menemukan bola lampu listrik, fonograf, dan banyak teknologi yang mengubah dunia ini. Dari sini kita belajar, kegagalan itu bukan akhir, tetapi itu batu loncatan kita menuju terang. Dan Anda yakin, Anda ya tahu, orang yang diabaikan hari ini, jadi hati-hati mengabaikan orang, meremehkan orang. Karena mungkin orang yang kamu remehkan, nanti kamu gigit jari. Ternyata dia menjadi orang besar di kemudian hari, menjadi pelita bagi dunia ini. Seperti si Thomas Alva Edison ini, dia diremehkan gurunya, tapi ibunya berhati besar dan tidak pernah meremehkan dia. Ah, dan Thomas Alva Edison juga akhirnya menjadi penemu. Dia menemukan bola lampu ini, saudara. Setelah mengalami banyak sekali, 1.000 cara hampir selalu gagal, saudara ya. Bukan hampir gagal, memang gagal. Tapi bagi dia tidak ada gagal. Jadi saudara, setiap kita, seorang penemu bukanlah yang tidak pernah gagal, tetapi yang menemukan 1.000 cara untuk bisa lebih baik dalam berhasil. Dan kadang-kadang ini hati-hati. Kadang-kadang mereka yang kita anggap kecil, tidak berharga, bisa saja menjadi orang paling besar seperti Thomas Alva Edison yang disepelekan oleh gurunya awalnya, akhirnya menjadi penemu. Dia mengubah alur sejarah. Dia terabaikan sampai disuruh pulang sekolah ya, lu sekolah di rumah aja. Mamanya itu besar hati banget, nggak protes kalau saya jadi mamanya mungkin kok zaman sekarang ini sekolah-sekolah yang begini. Nah, tapi kan banyak perubahan seiring zaman, saudara. Thomas Alva Edison diajari oleh mamanya. Tetapi ini orang tidak pernah menyerah. Bayangkan mungkin kalau saya di posisi dia, 100 cara saja saya sudah menganggap mungkin ini bukan hal yang tepat untuk dijadikan eksperimen. Mungkin, ya, kita mungkin banyak yang mengalami kegagalan 100 kali aja kita udah nganggep kita itu kalah, saudara ya. Tapi kita akan belajar dari Thomas Alva Edison ini. Ternyata kegagalan kita dalam bereksperimen itu bukan kegagalan, tetapi itu 1.000 cara untuk menemukan yang lebih baik. Sehingga kita, kalau ada Thomas Alva Edison, seandainya dia berhenti di eksperimen yang 100, maka sejarah akan berubah. Kita tidak akan pernah menikmati seperti yang kita nikmati saat ini. Tetapi karena ada yang tidak menyerah dan selalu berusaha, sehingga dia bisa menciptakan bola lampu yang luar biasa. Saudara, bila kita membaca dari Matius 1, di sini ada 5 perempuan dalam silsilah Kristus yang terabaikan. Dan sebenarnya mereka terabaikan, yaitu Tamar, Rahab, Ruth, Barseba, dan juga Maria. Bila kita membaca dari Matius 1, ada yang seperti yang saya sudah jelaskan, saudara, kenapa dari banyak perempuan hanya 5 perempuan ini yang disebutkan dalam silsilah Kristus. Dan kita tahu pada konteks budaya saat itu, ya, Kristus dalam budaya patriarki Yahudi. Tetapi ada makna teologis yang Tuhan beri kenapa kelima nama perempuan ini disebutkan. Selain karena memang Tuhan tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi
Kenapa bukan nama Hawa, nama Sarah, ibu segala bangsa, nama eh, ha, eh, bukan hanya Hawa ya saudara ya. Hawa ibu segala bangsa, tapi juga Sarah, tapi juga Lea, orang-orang Israel. Kenapa mesti nama perempuan ini? Itu semua punya cerita, saudara. Dan yang saya lihat dari kelima perempuan ini, Tuhan mau menyatakan sesuatu buat kita. Mereka justru awalnya adalah orang-orang yang terabaikan. Tamar, dan bahkan orang asing, bukan orang Israel. Tamar, orang Kanaan. Rahab, orang Yeriko ya saudara. Mereka bukan asli Israel. Dan bahkan mereka orang sederhana sekali. Rahab bahkan seorang pelacur, saudara. Tetapi mereka ini mengubah alur sejarah. Saudara, memang firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam kedaulatan Allah, dia bisa pakai siapapun. Yang mau saya sorotin, Allah bisa memilih siapapun itu kedaulatannya. Tetapi yang terpilih ini, dia menyatakannya, memilihnya itu dengan keadilan dan kasihnya, saudara. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ya, kita yang akan gagal jadi pemain untuk jadi pengubah sejarah atau tidak. Saudara, tanpa kelima perempuan ini pun, Kristus akan tetap lahir. Tetapi yang mau saya sorotin, kadang-kadang Tuhan justru memakai orang-orang yang terabaikan, tetapi yang tidak menyerah dengan keadaannya. Tuhan mau menyampaikan satu cerita kepada kita saat ini. Kita bisa menjadi history maker. Anda mau atau tidak, rencana Allah akan tetap tergenapi. Namun, yang mau Allah berikan adalah suatu anugerah kalau Anda yang akan jadi pemainnya, saudara. Nah, tetapi siapa yang dipilih Allah itu dalam kedaulatannya itu bukan hanya karena sekedar dia suka atau tidak. Dia melihat kegigihan seseorang. Mari kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Tamar, saudara. Dari sekian 5 perempuan ini, kita akan batasi Tamar saja kan, saudara ya. Saya sangat senang dengan Tamar. Saya menyebutnya sebagai perempuan pertama, emansipator wanita pertama di Alkitab. Dan namanya juga yang pertama sekali disebut di Matius 1 di silsilah Kristus. Ketika saya membaca silsilah Kristus, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan ini, saya baru ngeh, saudara, kenapa hanya 5 nama perempuan ini dan nama Tamar yang pertama disebut. Dan dari Peres, anak Yehuda dari Tamar. Nah, ternyata ada makna yang sangat dalam. Saya menyebut Tamar sebagai wanita emansipator, wanita pertama di dunia ini, di Alkitab, saudara ya. Dia terabaikan. Mari kita membaca firman Tuhan dulu supaya kita lebih paham ya saudara ya. Kita bergantian beresponsori ya. Tapi saat ini biar semua saya yang bacakan ya karena kita secara online. Kejadian 38, Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan pergi ke seorang laki-laki Adulam namanya Hira. Di sana, Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan namanya Suah. Yehuda mengambilnya menjadi istri dan menghampirinya. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan Yehuda menamainya Er. Oke, next ya saudara. Ini agak susah saya buat di sini aja ya saudara. Oke. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Onan. Sekali lagi ia melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Selah. Yehuda ada di Kejib ketika perempuan itu melahirkan dia. Yehuda mengambil seorang istri untuk Er, anak sulungnya yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu. Kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu. Dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunan itu.
Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai Sela anakku itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah istri Yehuda, anak perempuan Suah. Setelah lewat waktu berkabung, pergilah Yehuda ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ia bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ya, next. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang dalam perjalanan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian jandanya, ia berselubung, bertelukung, dan duduk di pintu gerbang Enaim yang di jalan ke Timna, sebab dilihatnya bahwa Sela setelah menjadi besar, tetapi ia tidak diberikan juga kepadanya menjadi istri. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan itu di tepi jalan serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Karena ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meterai, kalung, dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya kepada perempuan itu. Kemudian ia menghampirinya dan perempuan itu mengandung dari Yehuda. Oke, ini lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan itu. Marilah aku mau menghampiri engkau, karena ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungannya yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meterai kalung dan tongkat yang ada di tanganmu." Lalu diberikannya lah semuanya itu kepada perempuan itu. Jadi di sini Yehuda juga sudah begitu bernafsu sampai dia tidak mikir ya saudara. Itu kan barang-barang penting gitu ya. Lalu dan perempuan itu mengandung. Mengandung ini mungkin saya harus perbaiki lebih dikecilin mengandung. Mengandung daripadanya. Wah, ini firman agak ada rema di sini, saudara, mengandung daripadanya. Jadi langsung diberitahu, dia langsung mengandung setelah itu daripadanya, ya. Kemudian kita akan pergi.
Ke ayat yang selanjutnya, bangunlah ia lalu pergi, ditanggalkannya selubungnya, dan dikenakannya kembali pakaian jadanya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari perempuan itu. Tetapi ia tidak menemukan perempuan itu. Ia bertanya kepada orang-orang di tempat itu, di manakah perempuan pelacur yang duduk di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan pelacur. Ya. Kembalilah ia kepada Yehuda serta berkata, perempuan itu tidak kutemukan. Dan orang-orang di tempat itu pun berkata, tidak ada di sini perempuan pelacur. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah ia mengambil miliknya, jangan kita menjadi buah tertawaan. Aku telah mengirimkan anak kambing ini, tetapi engkau tidak menemukannya. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu itu telah berbuat zina dan telah mengandung dari perzinahan itu. Lalu kata Yehuda, bawalah dia supaya dibakar. Nah, jadi Yehuda sendiri yang langsung duluan pertama membilang bakar, gitu ya. Waktu dibawa keluar, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, aku mengandung dari laki-laki yang mempunyai barang-barang ini. Di sini kecerdikan dari si Tamar. Lagi katanya, periksalah siapa yang punya cap, meterai, kalung, dan tongkat ini. Yehuda mengenali barang-barang itu, lalu berkata, dia lebih benar daripadaku. Sebab memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, maka pada waktu itu seorang anak mengeluarkan tangannya, bidan mengambil sehelai benang merah, mengikatkannya pada tangan anak itu serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Tetapi ketika anak itu menarik tangannya kembali, maka keluarlah saudaranya yang lain. Lalu kata bidan itu, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya yang tangannya memakai benang merah, lalu dinamai Zerah. Saudara, kita akan belajar latar belakang Tamar, Yehuda, dan konteks budaya saat itu. Jadi, seperti yang sudah kita baca, Yehuda anak keempat Yakub dari Leah. Istrinya orang Kanaan. Jadi Yehuda suka orang Kanaan ya. Dia punya 3 putra, namanya Er, Onan, Selah. Suami pertamanya Tamar itu adalah Er. Jadi Yehuda sendiri yang memilihkan Tamar untuk Er. Saya yakin kalau itu pilihan Yehuda, pasti itu menantu yang cantik ya saudara ya. Namun Tamar ini bukan orang Israel saudara. Dia adalah perempuan Kanaan. Nah, Er ini saya tidak tahu apa kejahatannya, tetapi saya pikir kalau dikatakan jahat di mata Tuhan, bila kita tadi membaca dari ayat yang sebelumnya saudara ya, bilang kita balik di ayat yang pertama, tetapi Er adalah jahat di mata Tuhan, sehingga dia dibunuh. Saudara, saya mikir juga, Tuhan kok kejam banget, ini langsung main bunuh-bunuh aja. Nah, kita tidak tahu, tapi yang kita tahu, yakinlah Tuhan itu maha adil, maha tahu. Dia maha segalanya. Nah, yang mau saya soroti adalah penderitaan si Tamar. Kalau dikatakan jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri, saudara, saya masih ingat ya, kalau kita suami istri lagi berantem aja sama suami kita, wah, jangan-jangan pasti itu berbeda ya, saudara, ya, kalau kita berantem sama suami kita, itu nggak bisa akur. Jangan kau sentuh saya. Coba bayangkan bagaimana penderitaan si Tamar. Kalau dikatakan jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Karena istrilah yang paling tahu borok-borok suami dan demikian juga suamilah yang paling tahu boroknya istri ya. Jadi kalaupun dibilang istrinya baik begini ya, suami mungkin dia tahu ya, kekurangan kita yang paling tahu duluan pasangan kita. Kalau sudah dikatakan jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri, itu artinya apa? Yang paling menderita adalah istri dulu. Kalau punya suami jahat, secantik apapun dia, sebahagia apapun dia, kalau sudah dapat suami yang jahat, hidupnya apes, saudara ya. Nah, hati-hati juga. Anda jahat sebagai suami, dibunuh sama Tuhan. Makanya jangan jahat-jahat sama istri ya. Bukan itu ya. Tapi ada hukum Levirat saat itu, bila kita membaca dari Ulangan 25 ayat 5 sampai 10, ini untuk meneruskan keturunan, Saudara. Jadi ini sebenarnya merugikan bagi kaum perempuan. Namun, Anda harus tahu pada saat itu budaya perempuan itu memang kelas 2, nggak dihitung suaranya. Makanya 5.000 orang laki-laki. Nah, itu artinya nggak dihitung suara perempuan, Saudara ya.
Jadi si Tamar ini karena sudah masuk keluarga Yehuda, maka dia naturalisasi, dia ngikut budaya Yahudi, ya budayanya Israel, ya. Kemudian karena meninggal dan si Tamar belum punya anak, maka itu abangnya atau adiknya laki-laki itu wajib membangkitkan keturunan abangnya. Maka dinikahkanlah si Tamar sama si Onan. Nah, Onan ini jahat, dia pingin mau enak-enaknya aja saudara, maaf ya. Tetapi dia itu mungkin punya hubungan yang nggak baik sama abangnya. Dia berpikir nanti aku kalau kasih keturunan, toh bukan keturunanku. Ah, lebih baik nggak usah. Dia mau yang enaknya aja. Haknya dia ambil, tapi kewajiban tidak. Dia buang. Makanya ini asal kata onani. Dan onan itu jahat ya, di mata Tuhan ya saudara ya. Ah, akhirnya dibunuh juga saudara. Wah, hati-hati saudara, ini kalau kita pikir-pikir Tuhan ada yang banyak membunuh orang, gak kau bunuh. Masa cuman kayak gini dibunuh? Sekali lagi percayalah Tuhan itu maha adil, maha tahu. Dia itu punya kesalahan-kesalahan tertentu yang mungkin Tuhan tidak bisa toleransi. Dan dari sini, kalau sama Tuhan aja jahat, apalagi sama istri. Coba bayangi berlapis-lapis kesedihan seorang Tamar punya suami dua-duanya jahat. Wah, satu suami aja jahat itu ya. Mungkin kalau saya jadi Tamar, saya udah langsung pergi dari keluarga ini. Tapi saya yakin kenapa Tamar mengikuti hukum Levirat. Saya yakin dia sudah punya iman pada Allah Israel. Dia imannya mungkin sudah timbul dari pendengaran di mana Yehuda yang sebagai kepala rumah tangga orang Israel asli yang memberitakan tentang Allah Israel. Dan Tamar, saya yakin dia punya iman, makanya dia mau dinikahkan sama Onan. Dia pingin punya keturunan, saudara ya. Dia tahu tentang hukum Levirat. Dan dia wanita baik-baik, karena kalau dia tahu jahat, pastilah kalau mereka serumah, karakter-karakter lain yang lain juga dia bisa baca, saudara. Tapi kenapa dia tetap memilih? Nah, pada saat itu, perempuan itu bergantung pada suami atau keluarga suaminya, jadi bukan pada keluarganya. Dan di situ menjadi kewajiban suami memberi perlindungan dan kesejahteraan. Jadi kalau seseorang jadi janda, makanya hak-hak janda itu sangat dilindungi, ya karena itu. Karena memang wanita dibatasi, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Jadi bukan sebenarnya budaya ya, bukan kebenaran ya saudara ya. Sehingga perempuan itu bergantung pada suaminya. Ya, jadi ini juga tidak baik ya, membatasi potensi setiap orang ya. Padahal mungkin yang bisa menghasilkan banyak uang bisa saja istri. Namun pada konteks budaya itu Anda harus tahu, janda janda itu makanya kalau jadi janda itu jadi aib kalau apalagi nggak punya anak. Dan karena dia dianggap akan jadi beban. Karena yang bisa cari uang itu yang diizinkan bekerja kan laki-laki. Artinya perempuan itu ya cuman di rumah. Artinya kalau dia jadi janda, apalagi nggak punya anak ya saudara ya, itu tidak punya perlindungan dan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi, saudara. Bisa jadi bayangkan bagaimana Tamar ini sudah dapat dua suami jahat ya, bisa lagi dapat begini ya. Nah, waktu meninggal dua-dua, jadi ada yang membuat Tamar harus kembali, saudara ya. Ketika meninggal, bayangin ya, saudara, kita pun kadang cepat sekali menjudge orang. Ini suaminya meninggal, yang bunuh bukan Tamar, tapi yang dianggap membunuh itu oleh Yehuda adalah Tamar. Tamar ini bisa dianggap janda sial gitu ya. Janda yang ditinggalkan tanpa keturunan oleh kedua suaminya. Dan Onan yang dibunuh karena Tuhan. Sehingga Tamar ini merasakan ketidakadilan, saudara. Pertama, dia sudah dapat suami yang jahat dua kali lagi. Kedua, dia diusir secara halus, dipulangkan ke rumah orang tuanya. Dan pada budaya saat itu, kalau janda dua kali, itu bisa dibilang janda sial, apalagi nggak punya anak, itu bisa dianggap aib, apalagi kalau dipulangkan. Itu menjadi aib. Dia itu sebenarnya malu ya, mungkin bapaknya, ibunya pun malu, keluarganya bisa merasakan gitu ya, kayak menyalahkan dia, mungkin ini kenapa ya dia nggak punya anak, suaminya meninggal. Nah, itu stigma-stigma yang dia dapat saat itu. Jadi si Yehuda mengusirnya secara halus. Artinya Yehuda tidak melindungi Tamar secara ekonomi, perlindungan. Dia hanya memberi janji palsu jauh di lubuk hatinya. Dia tidak ingin Tamar ini
menikah sama Sela karena nanti dipikirnya nanti anakku mati juga lagi seperti yang kemarin gitu ya, dihalangi mendapat keturunan. Artinya si Tamar dihalangi mendapat keturunan, ya tidak memberikan Selah sebagai suami, padahal si Tamar lihat Selanya udah besar, saudara. Ditinggalkan dalam status janda tanpa harapan. Dia menunggu tanpa kepastian, tidak ada perlindungan, tidak ada perlindungan ekonomi juga, saudara. Wah, itu sedih sekali, saudara ya. Ini yang dirasakan Tamar, ketidakadilan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal rahasia di balik selendang Tamar. Saya memberi judul di konteks yang lain, rahasia di balik selendang Tamar. Ini pemicu kenapa Tamar akhirnya menyamar jadi pelacur, saudara. Karena ketidakadilan yang dia rasakan. Sehingga dia nggak mau diam. Mungkin kalau ada mama-mama di sini saudara ya banyak sekarang kita dengar kasus bunuh diri hanya karena diabaikan suami. Bunuh diri kalau berantem aja suaminya misalnya selingkuh, bunuh diri istrinya dibawa lagi bunuh diri sama anaknya. Itu wah ada lagi lagu takdir memang kejam. Tetapi Tamar ini di dalam kamusnya nggak ada judul lagu takdir memang kejam. Dia nggak ada judul menyerah. Dia tidak ada dalam judul lagu-lagunya untuk kata menyerah. Padahal sebenarnya, apalagi pada saat itu perempuan gak bisa bersuara. Dan Yehuda sedang menjepit Tamar. Maju kena, mundur kena. Tamar ini gak tahu mau ngapain. Anaknya gak diberi, dia gak bisa ngomong. Padahal dia ini sudah 2 kali menderita berlapis-lapis punya suami jahat tapi gak punya keturunan. Lalu terikat hukum Levirat. Jadi dia sebenarnya tahu hukum. Nah, kalau Tamar ini jahat, dia kan bisa aja nikah sama pria lain. Tapi dia nggak mau nikah. Kenapa? Karena mungkin dia sudah beriman sama Allah Israel. Saya yakin dia sudah beriman sama Allah Israel dan dia tahu dari keturunan Yehuda ini. Saya harus dapatkan karena saya terikat hukum Levirat. Kalau saya pergi menikah sama laki-laki lain, menikah dengan laki-laki lain, saya melanggar hukum. Nah, ini yang merugikan Tamar. Sehingga apa? Timbullah dia tidak nyerah. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia sudah cukup cukup banyak menderita ya saudara, tapi dia tidak menyerah. Ini yang harus kita tiru. Jadi dia langsung ngambil telekung, cadar, dan dia menyamar. Dia punya rahasia di balik selendangnya yang menutupi wajahnya. Itu adalah simbol perjuangannya melawan ketidakadilan. Ini tidak adil Yehuda. Bukan aku yang salah anakmu mati. Memang anakmu yang jahat. Ya, ini adalah simbol. Aku akan strategi cerdik untuk memperoleh hak. Aku hanya pingin keturunan. Aku akan buktikan aku ini bukan mandul seperti kau pikir. Aku ini bukan, dia sedang memperoleh ingin memperoleh haknya, hak keturunan. Sehingga dia selendangnya ini adalah simbol keberaniannya mengambil resiko. Adalah simbol pengharapannya. Dia hampir putus asa saudara. Dan selendangnya ini juga simbol keteguhan hatinya. Tidak menyerah dengan keadaan. Tidak ada kata menyerah bagiku. Saudara, apapun keadaan saudara, ada firman yang menguatkan. Dan firman ini juga tergenapi dalam Tamar. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, saudara, akhirnya Tamar bila kita membaca, akhirnya dia hamil. Jadi, ada rema di situ, langsung pada detik itu dia hamil. Memang cara yang dia buat ini, saya tidak benarkan cara si Tamar ini. Bukan berarti nanti ya, kamu sama mertuamu ya, jangan. Bukan itu saudara ya. Karena saat ini tidak ada hukum Levirat juga. Tapi yang Tamar ini saudara, dia sudah terhina. Ya, akhirnya dia hamil, diam-diam, dia lepaskan telekung tadi kejandaannya saudara. Dia terhina dan dihakimi, dicap wanita najis tak berharga. Dalam takut, saya bisa bayangkan seperti ilustrasi gambar ini semua menghakimi dia. Memang kamu Tamar, dasar pezina. Nah, dalam takut dia udah terpojok, udah terdesak. Ayo bakar, katanya udah bakar dia. Tamar itu bergantung penuh pada Tuhan. Padahal dia bukan orang Israel asli. Tapi dia sudah beriman pada Allah Israel. Dia percaya Tuhan.
Kalau memang aku harus mati, matilah. Tapi aku percaya Engkau Allah yang membela keadilan. Bukankah Engkau Allah yang melihat kebenaran? Kaulah Tuhan pembelaku. Dan Tuhan itu dekat sama orang-orang yang tertindas seperti Tamar. Dia membalikkan keadaan dan membela hak yang tertindas. Seperti firman-Nya di Mazmur 9 ayat 9. Tuhan adalah pelindung bagi orang yang tertindas, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, sekalipun dia sudah terpojok, jantungnya sudah berdekuk, orang-orang siap mau melempari dia. Nah, di situ dia teringat dengan strateginya yang sudah tersusun dengan cerdik, saudara. Dan Roh Kudus menjamah hati Yehuda ketika Tamar memberikan semua meterai cincin, ya, yang seperti yang dikatakan. Maka Yehuda sadar, dia lebih benar daripadaku, karena memang aku tidak memberikannya kepada Sela anakku. Yehuda mengatakan lebih benar, karena memang Yehuda akhirnya sadar. Dia ingkar janji pada Tamar, tidak beri Sela, padahal Sela sudah dewasa. Sementara Tamar dia gantung, nggak bisa nikah. Kalau nikah, dianggap salah karena hukum Levirat. Ternyata dia suruh duluan mulutnya bilang, bakar si Tamar. Padahal dia lupa 3 bulan yang lalu juga dia tidur sama pelacur. Saudara, masih ingat kasus Tuhan Yesus membela perempuan yang ketahuan berzina. Kenapa Tuhan Yesus membela perempuan yang berzina ini? Bukan karena Tuhan Yesus sedang membenarkan perzinahannya, tetapi Tuhan Yesus benci kemunafikan. Dia tahu dari orang-orang yang siap melempar batu. Mungkin salah satu pria yang pernah tidur dengan dengan wanita yang berzina ini. Tuhan Yesus katakan siapa yang tidak punya dosa, biar dia duluan yang melempar perempuan ini. Karena Tuhan Yesus melihat ketidakadilan. Karena kalau katanya ketahuan berzina artinya ada laki-laki dan perempuan. Kenapa hanya perempuan yang dihakimi? Saudara, pelacur mungkin sudah ketahuan dia pelacur. Tetapi siapapun yang pergi kepada pelacur ini, itu sama dosanya. Dia pun harus dibunuh. Ya, jadi bukan hanya pelacurnya yang dibunuh, tetapi siapapun pemakai jasa pelacur ini harus dibunuh. Mau dia gubernur, mau dia wali kota, mau dia pejabat tinggi, dia bayar, tetap dia harus dibunuh karena itu sama dengan berzina, saudara ya. Baik pelacurnya maupun yang memakai jasa pelacur itu sama-sama berzina. Itu yang Tuhan mau. Tuhan paling benci kemunafikan dan ketidakadilan. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapa yang nggak berdosa duluan lempar. Dan ini kasus Yehuda, dia juga ingat, oh iya aku kan 3 bulan lalu ke pelacuran. Jadi sebenarnya Tamar sudah membaca gerak-gerik Yehuda. Tamar sangat cerdik, dia pikir Yehuda sudah jadi duda keren. Aku tahu pasti dia punya kebutuhan. Nah jangan sampai dia menikah. Nah, kalau menikah aku nggak punya kesempatan. Kalau dia menikah mungkin aku tidak bisa diberi keturunan karena mungkin Sela tidak akan diberikan kepadaku. Sudah ketahuan memang tidak akan diberikan kepadaku. Maka aku akan menjebak Yehuda. Mumpung dia lagi duda keren, dia pasti punya kebutuhan. Dan ternyata gerak-gerik Yehuda yang udah dibaca oleh Tamar ini akhirnya jadi, saudara. Dan Yehuda akhirnya sadar ketika Tamar sangat cerdik. Jadi kita di sini diajari, saudara, kalau punya rencana itu cerdik, ya. Tertata, jangan buru-buru pikirin, ya. Jadi Tamar ini murni cuman mau keturunan, bukan mau mempermalukan Yehuda. Niatnya nggak pernah mempermalukan Yehuda, makanya dia ambil meterai cincin dan dia bergantung penuh ketika dia dihakimi. Roh Kudus bekerja di hati Yehuda, menjamah Yehuda. Dari Yehuda ini kita juga lihat kebesaran hatinya, saudara. Dia sadar dia bersalah, bukan Tamar yang salah. Ada transformasi yang membuat Tuhan berkenan kepada Yehuda. Siapa kita? Manusia nggak pernah salah. Semua kita pasti pernah salah, saudara. Dari Yehuda kita belajar. Karena kita pasti bisa membuat kesalahan. Tetapi punyalah hati yang besar mengakui kesalahan. Punyalah kerendahan hati mengakui dosa. Ini yang Yehuda lakukan sehingga Tuhan berkenan. Dan dia bertobat dengan perubahan nyata. Awalnya dia sangat egois. Dia langsung duluan bilang bakar Tamar tanpa dia pernah bertanya kabar Tamar. Dia mengusir Tamar. Padahal Tamar gak pernah salah. Padahal bukan Tamar yang membuat Er dan Onan meninggal. Tapi dia tidak pernah
mempedulikan perasaan Tamar. Dia nggak melindungi Tamar. Dia menggantung-gantung Tamar. Dia buat PHP. Dia buat Tamar terdesak, terpojok, saudara. Akhirnya dia sadar. Dia sadar. Akhirnya dia menjadi seseorang yang rela berkorban. Dia bisa saja berbohong. Tidak, aku tidak pernah tidur sama perempuan ini. Dia menjebakku. Dia yang jebak aku. Bisa aja Yehuda ngomong gitu kan. Tapi akhirnya Yehuda tidak demikian. Karena dia punya hati yang besar. Mengakui kesalahannya. Kita juga semua pernah salah. Mari kita seperti Yehuda, punya hati yang besar, kerendahan hati, mengakui kesalahan kita. Itu yang Tuhan mau. Karakternya dibentuk Tuhan untuk rencananya menjadi nenek moyang Mesias. Saudara, ingat firman Tuhan ini. Amsal 28 ayat 13 berkata, yang menutupi pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi yang mengakuinya akan disayangi. Tuhan tidak mencari yang sempurna, saudara. Nggak ada kita yang sempurna. Semua kita pernah bisa salah. Tetapi bila kita mau dibentuk, dia mencari orang yang mau dibentuk. Dia melihat itu pada Yehuda, sehingga dia berkenan kepada Yehuda. Dan dia juga akan berkenan kepada kita semua saat kita bisa meneladani Yehuda ini. Nah, selanjutnya kita belajar dari Tamar. Sekalipun perbuatannya ini kontroversial, saya nggak membenarkan ya apa yang dia buat ini. Nanti saya dibilang, oh kalau nggak punya anak kita coba aja sama mertua kita. Wah itu nggak benar ya saudara. Ini juga bukan ada hukum Levirat. Saudara, Tamar ini tertindas dan orang asing. Firman Tuhan berkata, belalah hak orang yang lemah dan anak yatim. Belalah hak orang yang tertindas dan miskin. Tetapi ada satu kata, keadilan tidak akan pernah terwujud kalau hanya dengan diam. Ada saatnya diam, tapi harus ada saatnya bertindak. Itu butuh hikmat Tuhan. Dengan keberanian untuk bertindak, Tamar ini tahu dia harus bertindak untuk menegakkan keadilan. Dia bisa nyerah, dia bisa aja jadi janda yang tanpa keturunan sampai seumur hidupnya. Tetapi dari sini kita belajar, beranilah memperjuangkan kebenaran bila itu kebenaran. Beranilah memperjuangkan keadilan, walaupun pasti ada resiko, nggak mungkin nggak ada resiko. Lihat si Tamar, justru dia yang punya strategi cerdik. Karena itu, kalau kamu tahu ada ketidakadilan, mintalah hikmat dari Tuhan. Saya tidak bilang ini yang nyuruh Tuhan, ya. Tetapi dari sini kita belajar kalau Tuhan buat dia hamil, itu kedaulatan Tuhan. Artinya Tuhan berkenan kepada Tamar, sekalipun mungkin cara dia itu kontroversial, nggak bisa diterima. Tapi Yehuda sendiri mengakui Tamar lebih benar. Jadi kalau secara hukum Levirat, apa yang Tamar lakukan ini benar, saudara. Itu artinya Tamar ini cerdik. Tamar ini cerdik tapi tulus seperti merpati, bukan untuk yang lain-lain. Memang dia hanya punya kerinduan, punya anak. Dia nggak mau nyerah dengan keadaannya. Dan saudara, biar Tamar menginspirasi kita semua. Jangan menyerah dalam keadaan kita sesulit apapun, saudara. Tetaplah teguh dalam iman. Dan belajarlah dari Tamar. Kita semua belajar percaya pada rencana Tuhan. Karena Tuhan itu pembela yang tertindas. Saya tidak tahu apa keadaan Anda saat ini. Mungkin Anda memperoleh keadaan yang diperlakukan tidak adil. Anda sedang menerima ketidakadilan. Anda termasuk orang yang tertindas dengan konteks yang berbeda. Anda tidak bisa bersuara. Tetapi yang saya mau katakan, jangan menyerah dengan keadaan. Mungkin keadaan Anda sangat sulit saat ini, saudara. Tapi satu hal, jangan menyerah dengan keadaan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil, maha kuasa, dan dia pembela orang-orang yang tertindas. Tamar yang sangat diabaikan, diremehkan, sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Dan dari sinilah teladannya, 3 teladan dari Tamar ini. Saudara, akhirnya Tuhan mendengar doa Tamar. Kita bila membaca, Tamar akhirnya hamil pada saat dia itu setelah bersetubuh dengan Yehuda, di situ dikatakan Tamar langsung hamil. Artinya Tuhan berkenan pada Tamar, saudara ya. Bukan berarti cara-cara begini ini cara kontroversial untuk tertentu saja, saudara ya. Dan Tuhan tidak tanggung-tanggung. Kenapa harus diceritakan kelahiran Feres dan Jerah? Ya, karena di sini juga ada makna teologis yang mau Tuhan beritahu. Tuhan memberi lebih dari yang hilang. Tamar kehilangan 2 kali suami, walaupun itu suami yang jahat dan tidak punya anak. Tuhan beri dia 2, walaupun itu lewat Yehuda.
Tuhan mengganti semua yang hilang, percayalah. Dia pembela yang tertindas. Saya tidak tahu, mungkin di antara Bapak Ibu ada kehilangan, ada ketidakadilan, apapun yang diambil daripadamu, apapun yang tidak adil, yang mungkin kau rasakan, Tuhan akan ganti, bahkan lebih dari yang kau minta. Tamar tidak pernah mungkin minta anak laki-laki, mungkin hanya dia ingin keturunan saja, tapi Tuhan beri dia anak laki-laki. Tamar mungkin gak pernah mikir, dia dapat dua, tapi Tuhan ingat air matanya yang double-double, punya suami jahat dua kali, saudara, dan dia tidak dapat keturunan. Tuhan ganti, karena Tuhan yang membunuh suami Tamar itu. Dan Tuhan juga yang tidak berkenan memberi keturunan lewat ataupun Onan, kan? Artinya Tuhan tahu perasaan Tamar. Dia tidak pernah salah, saudara. Dia hanya menjadi korban stigma-stigma, penghakiman-penghakiman orang. Dan Tuhan mengganti semua luka-luka, seperti yang dikatakan di Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti malu yang kau alami dua kali lipat. Sebagai ganti noda, mereka akan bersorak-sorak di tanah mereka. Mereka akan mendapat dua kali lipat dalam tanah mereka. Tuhan tidak pernah memiutangi orang yang tertindas, orang yang diperlakukan tidak adil. Ketika orang itu tidak menyerah, percaya penuh kepada Tuhan, kata kuncinya tidak menyerah, berani bertindak dengan imannya, Tuhan perhitungkan, bahkan Tuhan beri penghargaan dua kali, Tuhan. Ini yang Tuhan beri pada Tamar. Ini juga yang akan Tuhan beri pada kita semua yang percaya padanya. Di sini juga kita akan melihat kenapa dalam kelahiran Peres dan Zera juga harus diceritakan bagaimana Peres ini mengubah alur sejarah, saudara. Terobosan yang dirasakan oleh Peres. Peres ini harusnya bukan anak pertama tapi jadi anak pertama. Karena Zera lah yang duluan keluar tangannya. Lalu dikasih benang merah. Tetapi si Peres menerobos. Ada yang kita pelajari, ada makna teologis. Ketika Peres menerobos, akhirnya dia yang jadi anak sulung. Zerah, walaupun tangannya keluar, dia masukkan lagi. Akhirnya dia menjadi anak yang kedua. Apa pesan Tuhan di sini? Rencana Tuhan tidak terduga, saudara. Dalam kedaulatannya, Tuhan tetap menghargai yang namanya iman yang teguh. Itu dihargai Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu melampaui keterbatasan kita, yang selalu menghadirkan kebaikan di tengah situasi sulit. Peres ini ya, harusnya anak kedua, tapi dia gigih, dia terobos, akhirnya dia anak pertama. Yang menentukan anak pertama atau kedua itu Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tapi perhatikan di sini, Zera sudah diberi kesempatan, Zera sudah keluar tangannya, tapi dia masukkan. Artinya apa? Saudara, hanya kita yang bisa membatalkan berkat bagi kita sendiri. Sama seperti Zera ini sudah dikasih berkat mungkin kesulungan, tetapi beralih pada Peres karena Peres menerobos. Menerobos itu butuh kegigihan. Dia punya cerminan ibunya. Ibunya tidak menyerah dengan keadaan. Nah, Tuhan dalam kedaulatannya, dia menghargai iman seseorang yang gigih. Dia memberi tempat berharga bagi orang yang gigih dengan imannya. Gigih dalam segala sesuatu. Peres dan Tamar ini punya kesamaan yang mirip. Peres ini mirip benar seperti ibunya yang menerobos batasan-batasan. Menerobos sehingga dia berani bertindak dengan imannya, melakukan sesuatu yang sangat kontroversial. Kontroversial itu tidak lazim. Nah, Peres ini juga kenapa harus diceritakan, saudara? Ada makna. Tuhan menghargai kita semua yang punya kegigihan. Dalam kedaulatannya, rencananya bisa berubah. Dia bisa alihkan kepada orang-orang yang gigih imannya. Jadi saudara, hati-hati saudara, mungkin berkat Anda bisa hilang. Itu bukan dicuri oleh orang lain atau apapun, tidak bisa menghalangi apa yang menjadi berkat Anda. Kecuali Anda sendiri yang meletakkannya. Sama seperti Zera. Tangannya sudah masuk, lalu tangannya sudah keluar, masuk lagi saudara. Nah, tetapi Tuhan akan menghargai orang-orang yang berani menerobos dengan benar, ya saudara ya. Bukan asal terobos maksud saya. Di sini ada makna-makna teologis, saudara. Dan akhirnya Peres. Coba bayangkan kalau Peres tidak menerobos. Maka yang menjadi anak sulung adalah Zerah. Maka yang menjadi nenek moyang Yesus bukan Peres, tapi Zerah. Saudara,
itu ceritanya akan beda. Makanya saya menyebut orang-orang yang terabaikan sering dipakai Tuhan mengubah alur sejarah. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, tetapi pemain-pemainnya bisa berganti. Sama seperti Saul yang digantikan oleh Daud, karena Saul yang meletakkan itu. Saudara, berkat yang Tuhan sudah beri untuk saudara tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali sikap Anda sendiri. Inilah yang sedang Tuhan tuangkan dalam kisah ini. Jadi ada 3 pesan ilahi dari kisah Tamar ini. Bagaimana yang terabaikan justru mengubah alur sejarah. Artinya apa? Ada 3 pesan, saudara. Pertama, keadilan Allah selalu ditegakkan, tidak dapat dibatasi apapun. Keadilan Allah ini tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kesetiaan dan ketekunan setiap orang itu ada kehormatan tersendiri yang Tuhan beri, ada penghargaan tersendiri dalam rencananya. Jadi, kalau kamu beriman, kamu harus berani bertindak, tetapi bertindaklah dalam kebenaran dan bergantung penuh pada Tuhan. Ada penghormatan yang akan Tuhan beri pada orang-orang yang berani seperti Tamar ini. Tamar ini bukan orang Israel, tapi imannya melebihi seorang wanita Israel. Dia penerobos yang tidak menyerah dengan keadaan. Dari sini kita juga bisa melihat bagaimana Allah memulihkan Tamar, memulihkan Yehuda, memulihkan semua. Yang awalnya dianggap rendah si Tamar. Akhirnya apa? Tamar dapat kehormatan, namanya yang pertama disebut dalam silsilah Kristus. Ini membuktikan Tuhan dapat memulihkan siapapun kita, apapun keadaan kita. Dapat Tuhan pakai untuk rencananya yang besar, saudara. Firman-Nya berkata, saudara, ini bagi kita yang mungkin tidak diperlakukan adil, saya tidak tahu dalam konteks apapun. Mazmur 146 ayat 7-9 berkata, Tuhan menegakkan keadilan untuk orang yang diperas, memberi roti untuk orang yang lapar, membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, menegakkan orang yang tertunduk, mengasihi orang benar. Tuhan menjaga orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Saudara, percayalah, ada mata Tuhan. Percayalah Allah selalu bekerja bahkan dalam ketidakadilan untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu jangan pernah menyerah dengan keadaan. Mari kita teladani Tamar. Tamar ini pejuang. Dia bisa menyerah tapi dia mengubah alur sejarah sehingga dia masuk dalam silsilah Kristus. Namanya disebut saudara Tamar. Dari anak-anaknya yang awalnya janda, janda sial, janda yang beraib. Akhirnya apa? Dia menjadi perempuan yang menjadi nenek moyang Yesus. Bayangkan, diabaikan, diremehkan, dikata-katai dulunya janda sial, bakar. Tapi dia menjadi nenek moyang Kristus. Bahkan Tuhan memberinya 2 anak kembar, saudara. Apapun yang menjadi keadaan Anda, kita semua sama berharganya di mata Tuhan. Kita semua sama pentingnya di hadapan Tuhan. Kita semua, apapun latar belakang kita, kita berharga dan penting. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam diri kita, ketidakadilan apapun. Mari kita teladani Tamar, saudara. Jangan pernah menyerah, percaya. Keadilan Allah akan ditegakkan. Waktu akan tiba untuk keadilan Allah ditegakkan. Demikian firman Tuhan, saudara, saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari Tamar yang tidak menyerah dengan keadaannya, yang berani bertindak dengan imannya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Ajari kami, Tuhan, beri kami hikmat agar kami bisa menegakkan keadilan, kebenaran, baik untuk orang-orang yang tertindas ataupun kami yang saat ini tertindas. Engkau yang menghiburkan, menguatkan. Siapapun yang diperlakukan tidak adil, Tuhan yang menguatkan, menghiburkan, dan Tuhan yang memberi kekuatan. Ajari kami tidak menyerah. Ajari kami kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Sama seperti Tamar. Tuhan, ajari kami cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati, hanya untuk bertujuan memuliakan nama-Mu. Seperti Tamar, Tuhan. Kami juga, siapapun di sini yang terabaikan, ajari kami tidak berkecil hati, karena kami semua sama pentingnya di hadapan-Mu, dan Kau yang penegak keadilan kebenaran. Ajari kami seperti Tamar, Tuhan, supaya kami bertindak pada waktu yang tepat, dan bergantung penuh pada Tuhan.
Tolong anak-anakmu saat ini. Mungkin ada yang merasakan ketidakadilan, ditindas. Tuhanlah yang jadi penghibur. Ajari kami berani menegakkan kebenaran, keadilan. Kami yang juga bisa, kami anak-anakmu yang juga melihat ketidakadilan. Tolong kami Tuhan, supaya kami menegakkan keadilan dengan hikmat-Mu, dengan cerdik tetapi tulus seperti merpati. Biar semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari kami juga seperti Yehuda, rendah hati, besar hati, ketika kami mau dikoreksi, dinutrisi untuk tumbuh kembang kerohanian kami, supaya kami memancarkan karakter Kristus dimanapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saudara firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.